Kembali di Newsroom, pemirsa, hari ini Jokowi diperiksa polisi sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo CS terkait pelaporan kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah palsu. Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa di Mapolresta Surakarta. Jokowi diperiksa sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Jokowi diperiksa di Solo karena kebetulan penyidik Polda Metro Jaya juga sedang berada di Solo dan memeriksa 10 saksi dalam kasus ini. Dalam pemeriksaan ini, Jokowi membawa dokumen termasuk ijazah asli SMA dan sarjana yang diserahkan kepada penyidik. Penyidik memberikan 45 pertanyaan pada Jokowi dalam pemeriksaan ini. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang tadi siang diperiksa sebagai pelapor, kami telah terhubung dengan Jahmada Girsang, kuasa hukum Roy Suryo CS, dan Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat malam Bang Mada, Bang Freddy, apa kabar? Selamat malam. Malam Bung David, selamat malam Bung Freddy juga. Saya ke Bang Mada terlebih dahulu. Bang Mada, jadi tanggapan Anda terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi kepada Pak Jokowi hari ini seperti apa sebenarnya? Oke, baik Bung David sama Bung Freddy. Kita dengar ya dari kuasa hukum terlapor hari ini. Kebetulan kami hari ini juga mengadakan deklarasi di Gedung Juang 45 di Menteng. Bersamaan dengan itu kami dengar kabar bahwa dari Polresta Surakarta atau Solo, Pak Joko Widodo itu telah datang pada pukul 10:10 dengan luar biasa, didampingi oleh kuasa hukum dari rekan-rekan juga di sana, dan sudah memenuhi panggilan sebagai saksi pelapor. Saya pikir ini suatu hal yang baik ya. Memang sama-sama dari pihak manapun, terlapor dari pihak kita dan pelapor dari Pak Jokowi, tentu ingin mencapai satu tujuan. Tidak ada tujuan yang lain agar perkara ini atau urusan yang quote in quote ijazah palsu ini segera tuntas. Itu tujuannya. Jadi sebenarnya tujuan kita sama, cuman kita arahnya yang berbeda, sumbernya aja yang berbeda. Saya dengar dari pemeriksaan itu yang menggembirakan adalah telah disita bahasanya ya, bukti itu kalau disita barangkali terlalu seram ya, tapi sesuai dengan KUHP pasal 1 ayat 2 itu penyidik mengumpulkan bukti. Nah, di pasal 6 dan 7 memang ada kata sitaan. Bolehlah kita sebut sita dari mulai ijazah SD sampai S1. Itu suatu hal yang luar biasa, kemajuan yang dicapai dalam penegakan hukum, khususnya di acara masih dihukum acara pidana yang berlaku saat ini di Indonesia. Saya kira itu satu hal yang bagus bagi kita, dan memang dari awal adalah itu yang kita tunggu-tunggu. Kapan ijazah ini, khususnya ijazah S1 ya, kalau mungkin yang saat SD, SMP sampai SMA itu bukan tidak penting, tapi itu tidak pernah terlalu kita urgent untuk membicarakannya. Tapi itu jadi menyatu, jadinya menjadi satu komplementer dengan ijazah S1 dari Gajah Mada tersebut. Jadi intinya dari kami ya, kami sambut. Dan tindakan penyidik hari ini benar-benar. Cuman yang kedua adalah ada pertanyaan kita tadinya, kenapa itu diperiksa di Surakarta, Polresta Surakarta, karena sebelumnya laporan itu kan dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ya. Nah, layaknya adalah juga diperiksa di Polda Metro Jaya seperti rekan-rekan saksi yang lain. Kalau nggak salah Bung Freddy ini juga kemarin sudah diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi di pihak pelapor. Tapi saya nggak tahu, ini barangkali nanti yang perlu kita pertanyakan juga. Oke. Saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, ijazah Pak Jokowi disita penyidik, tanggapan Anda? Ya, sejak awal memang Pak Jokowi sudah siap ya. Makanya dia langsung membawa, memang biasanya juga di panggilan itu kan disampaikan kalau ada barang bukti ya silakan dibawa. Pak Jokowi tentu karena dia melaporkan tuduhan fitnah pencemaran nama baik atas tuduhan ijazah palsu, tentu dia mempunyai bukti ya ijazahnya asli, makanya dia bawa
dan standar atau mekanisme penyidikan, maka itu disita, dikeluarkan berita acara penyitaan tentunya. Nantinya itu akan ya, kalau diperlukan memang lab krim, atau kalau diperlukan nanti tentunya berlanjutin dalam proses persidangan, ya yang pasti itu diperlukan dalam proses penyidikan. Apakah itu nanti dipakai juga di dalam proses misalnya untuk pemeriksaan saksi-saksi lain, ya kita tidak tahu. Tapi yang kita lihat sampai saat ini penyidik sudah melakukan proses yang profesional, ya pruden, ya jadi kami sangat menghargai. Dan memang ini adalah minggu kedua. Pada minggu lalu saya sebagai tahapan awal, minggu pertama ya biasa memang dari pihak pelapor, saksi-saksi, kemudian nanti berbarengan bisa, kemudian nanti ahli maupun lembaga-lembaga terkait, baru nanti biasanya dari pihak terduga pelaku maupun terlapor. Nah biasanya seperti itu mekanisme. Oke. Nah, menanggapi tadi dari Bung Jamada, yang saya rasa biasalah, kita ini juga advokat, lawyer, bahwa menjadwalkan ulang, mengatur pemeriksaan sesuai waktu, itu biasalah, itu hal yang biasa di dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan saksi. Jadi itu diperbolehkan juga di KUHAP, ada juga Perkap Kapolri. Ini untuk efektif dan efisien proses penyidikan aja kami rasa. Demikian. Baik. Oke, Bang Jamada, ini kan kasus juga sudah naik ke tahap penyidikan. Kemudian Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah yang diklaim ijazah asli ini ya. Nanti seperti apa? Bukankah ketika naik tahap penyidikan cepat atau lambat tersangkanya juga akan ditetapkan, Bang Jamada? Ya, kalau kita ikuti prosedur KUHAP, memang ini mulai dari penyelidikan kemarin kan klarifikasi 1-2 kita ikutin. Nah, sekarang ke penyidikan. Penyidikan ini tentu ini masih tugas dari pelapor, ini saksi-saksi dari pelapor masih diperiksa kan. Ya, kita nggak tahu berapa orang atau berapa pihak, seperti yang jelaskan Bung Freddy tadi. Nah, itu juga memakan waktu, itu tidak semerta-merta mungkin 1-2 hari seminggu ini, saya yakin tidak kelar ya, karena itu saksi-saksinya mungkin banyak ya, khususnya dari saksi pelapor lah dalam hal ini. Nah kita harapkan memang sesudah itu, tentu kalau sesuai dengan pasal 1 ayat 2 KUHAP itu, sesudah bukti-bukti tadi dikumpulkan, kemudian berdasarkan bukti itu dilihat atau dinilai oleh penyidik satu tindak pidana itu terang benderang, tentu alur berikutnya adalah menentukan tersangka. Tapi untuk hal itu tentu kita juga sebelum itu, kita kan nanti gilirannya dari pihak terlapor ini, gilirannya untuk BAP juga. Nah barangkali dari BAP pihak pelapor dan terlapor dalam hal ini mungkin ada tidak persesuaian. Nah ini juga dibutuhkan oleh penyidik untuk menyesuaikan sesuai dengan KUHAP. Apakah bukti itu minimalnya sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai TSK atau tersangka. Nah kan klien Anda, Bang Mada, mohon maaf saya potong. Klien Anda juga kan melaporkan Pak Jokowi yang terbaru ya ke Polda Yogyakarta. Artinya ada saling lapor di sini. Akan seperti apa nanti berjalannya antara status pelapor dan status terlapor? Ya, memang ini sudah saling, kalau saya bilang sebelumnya yang udah agak kusut ya. Kalau bahasa saya agak kusut, saling balas-membalas. Sementara 1-2 hari yang lalu ini, atau katakanlah seminggu yang lalu ini, klien kami Rismond membuat 2 laporan, 2 LP yang baru terakhir-terakhir ini di Jogja. 1 LP ya tentang Pak Kasmujo itu peristiwanya, 1 lagi tentang LP tentang skripsi. Nah itu, dan saya dengar hari ini informasi dari Jogja, karena klien kami Rismond masih berputar-putar sekitar Jogja, Jawa Tengah, akan membuat laporan yang ketiga lagi. Nah ketiga ini karena di sana ada kuasa hukum yang lengkap dengan kita belum pasti yang ketiga ini tentang laporan apa. Oke, Bang Freddy, tanggapan Anda tentang laporan terbaru kliennya Bang Jamada? Ya nggak apa-apa, itu hak setiap warga negara, hak setiap orang. Tentunya dia harus mempunyai dasar, memiliki bukti. Kalau nggak nanti akan bisa
berbalik kepada dia. Dan sekarang kalau Pak Jokowi kan cuma satu, ya laporannya cuma di Polda dan Pak Jokowi akan fokus di situ saja. Yang lainnya ya Pak Jokowi hanya katakanlah pasif ya, posisinya dilaporkan ya, digugat. Nah kalau yang melaporkan karena beliau merasa dicemarkan atau harkat martabatnya telah diserang, dia hanya melapor di Polda saja, dan Pak Jokowi sampai saat ini sudah melakukan memenuhi proses-proses tersebut, sehingga kami sangat yakin ini akan berlangsung nanti mungkin ya 2 atau 3 minggu 1 bulan. Akan ada seperti kata Bung Jamada penetapan tersangka, kemudian perkara di berkas P21, itu mekanisme standar lah. Tetapi pada prinsipnya Pak Jokowi sudah menyatakan beliau siap, ya kan statementnya jelas. Dia akan hadapi kemanapun, apapun. Oke, kita juga sambil pantau akan seperti apa ujungnya perkara ijazah ini, karena saling lapor juga masih terus berlanjut. Terima kasih Bang Jamada, Bang Freddy juga terima kasih banyak sudah bergabung sama kami. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat malam. Oke. Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 itu menduga jangan-jangan ada oknum yang menargetkan dirinya. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad. Namanya masuk dalam daftar 12 orang terlapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Terkait hal itu, Abraham Samad mengaku heran mengapa namanya ikut terseret hingga menjadi orang yang dipanggil dalam kasus itu. Samad pun menduga ada permainan menargetkan dirinya dan sejumlah podcaster lain. Pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan menggelar deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menolak kriminalisasi terhadap para akademisi dan aktivis. Deklarasi perjuangan ini dihadiri sejumlah terlapor terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Selain Roy Suryo, turut hadir sejumlah terlapor kasus ijazah Jokowi, yakni Rizal Fadilah, Kurniatri Royani, Dr. Tifa, hingga mantan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Dalam deklarasi ini, Roy Suryo menilai bahwa Jokowi mangkir dalam pemeriksaan kasus ijazah palsu dirinya, namun hadir pada kongres salah satu partai di Solo. Roy juga menyinggung pemeriksaan terhadap Jokowi yang justru tim penyidik Polda Metro Jaya yang bertolak pergi ke Solo. Selain itu, Abraham Samad meminta kepada para aktivis dan akademisi agar tak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Joko Widodo.